Eh, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 4 ya, pada mata kuliah produksi 3D untuk desainer. Saya akan lanjutkan materi tentang kalau kemarin kita ngomong tentang modeling, hari ini kita akan berbicara tentang lighting ya, atau pencahayaan dan prosedur tekstur. Tekstur itu sangat lekat dengan pencahayaan. Kenapa? Karena tanpa pencahayaan yang baik, meskipun Anda teksturnya baik, apalagi Anda yang teksturnya ada timbulnya dan sebagainya, itu akan jelek ya. Sebaliknya kalau sebagus apapun ya sebagus apapun pencahayaannya, kalau teksturnya jelek ya tetap aja akan jelek gitu ya. Oke. So next. Oke. Ya, jadi di dalam tahapan produksi ya, dari modeling sampai dengan rendering ya, baik Anda gunakan untuk modeling games, aset game ataupun untuk animasi, itu cuman bedanya mungkin kalau games itu tidak semuanya butuh rendering ya, kalau Anda memanfaatkan engine lain ya. Kalau Anda membuat gamesnya juga di Blender ya, renderingnya rendering games ya, ada. Nah, bagian penting yang mendukung hasil modeling sehingga tercipta hasil yang maksimal itu adalah pengaturan lighting atau pencahayaan ya, dan posisi kamera ya. Yang kedua adalah pemberian tekstur permukaan dengan baik. Seperti yang saya katakan tadi, kalau teksturnya bagus tapi lightingnya jelek, ya pesan dan rasa yang ditangkap oleh viewers itu akan berbeda gitu ya. Begitupun sebaliknya ya. Kalau Anda tahu pembuatan film Fast and Furious itu ya, film balapan itu, Anda ada yang tahu nggak? Ada yang pernah melihat behind the scene-nya nggak? Bagaimana pengambilan gambarnya, kemudian special effect-nya berlakukan untuk film-film laga semacam itu. Ada yang pernah lihat nggak? Pernah, Pak. Pernah. Oke ya. Anda tahu nggak bagaimana caranya si sutradara itu merekam seakan-akan lindesan mobil itu sangat cepat gitu ya. Gimana caranya? Biar satu mobil atau benda itu, objek itu terlihat cepat jalannya, sebagaimana di film itu, beng gitu ya. Gimana caranya? Kalau yang saya lihat sih Pak, ada mobil lain gitu yang berlawanan arah. Nah, ya. Nah itu kayak, ya sebenarnya yang mobil cepatnya itu biasa aja Pak, cuman karena sama gerak gitu jadi kelihatan cepat. Ya, benar. Jadi hal-hal semacam itu tergantung pengaturannya ya. Jadi memang dia pakai rumus fisika ya, bahwa gerakan itu sesuatu yang berlawanan, kok adu banteng begitu ya, berlawanan begini, maka kecepatannya ditambahkan, betul begitu ya. Kalau satu kecepatannya, misalkan mobil yang tabrakan itu ya, satunya kecepatan 50, ini 50, maka pada hakikatnya yang tabrakan itu dalam posisi kecepatan 100 km per jam gitu ya, makanya lebih parah daripada menabrak benda diam. Begitupun juga kecepatan gitu ya, ketika kita mau merecord sebuah adegan di mana kita butuh kecepatan yang tinggi, maka biasanya kameranya yang dilawanin gitu ya, biar seakan-akan dia cepat dan lain sebagainya ya, juga dengan lightingnya dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam itu Anda bisa dalami sebenarnya di post production itu ya, di post productionnya ketika di pre ya, sebenarnya di pre production, tapi di bagian salah satunya mungkin juga berhubungan dengan lighting dan juga special effect yang saya katakan tadi. Special effect itu ya mungkin beberapa settingnya di pre production, tapi yang banyak kayak cipratannya dan macam-macam itu di post production ya. Oke, nah
pada tahapan produksi dalam animasi ataupun berbagai kebutuhan 3D lainnya ya, itu prosesnya paling tidak dimulai dari pertama ada layout ya. Membuat layout dulu, entah itu sketsa, entah ya thumbnailing dan sebagainya itu, baru setelah itu masuk ke research and development, di riset ya. Ini kita dulu sudah sampaikan di apa? Di DEV ya, desain apa namanya? Apa mata kuliah kalian itu DEV itu? Dasar ekspresi visual ya. Bagaimana membuat riset, bagaimana setelah itu masuk ke thumbnail, kemudian baru composition dan seterusnya itu ya. Baru setelah itu dilakukan modeling, ya. Setelah dilakukan riset, kenapa begini, kenapa misalkan mau memodelkan sebuah karakter seorang siapa tokoh Indonesia, misalnya kenapa dia harus pakai pedang, misalkan kenapa harus pakai celurit, misalkan tokoh Madura gitu ya. Dan sebenarnya hal-hal itu pertanyaan-pertanyaan itu harus muncul di awal dan sudah dijawab sendiri mengapa begini dan mengapa begitu, gitu ya. Baru setelah itu masuk ke tahapan modeling. Setelah riset dan development-nya itu clear di situ, baru dimodelkan. Macam-macam di modeling, Anda pakai primitive modeling misalkan ya, pakai menarik-narik teks vertex-nya dan sebagainya, pakai sculpting atau juga pakai lewat scanning mungkin ya, yang kemudian direkonstruksi. Nah, baru kalau setelah itu sudah matang, baru dilakukan texturing ya. Texturing. Atau juga di rigging dulu baru di texturing. Ya, terserah ya. Ada yang mentekstur dulu, dikasih warna, dikasih ya benjolan-benjolannya ya. Baru setelah itu dipasang armatur ya untuk rigging. Tulangnya gitu ya. Dipasang, kemudian diatur pakai inverse kinematik atau tidak. Baru setelah itu dijalankan, dianimasikan. Baru di situ adalah visual effect gitu ya. Yang saya katakan tadi. Nah, visual effect atau apa tadi saya bilang itu special effect ya, itu biasanya dilakukan setelah proses animation ya. Ya, sebenarnya kalau menurut saya sih independen ya, bebas ya, karena lighting itu kan tapi secara urutannya begitu ya. Jadi Anda mengatur lightingnya dulu, kemudian modeling ya boleh juga ya. Tapi yang paling penting adalah ketika animation selesai, bisa kita lakukan visual effect, dikasih api, dikasih percikan, lightingnya dibenerin di situ. Nah, ini yang paling penting ya untuk proses pembuatan animasi 3D ya terutama ya. Terutama ini kita lighting itu sangat penting ketika kita membuat animasi 3D ya. Kalau games Pak, ya kalau games Anda pakai game engine kayak Unity dan misalkan Anda hanya memanfaatkan Blender untuk modelingnya, maka ya tata letaknya ya di Blender, lightingnya ya, karena biasanya kan Anda mengimpor objeknya saja atau file OBJ atau FBX-nya saja ya ke ke Unity atau Unreal dan lain-lain. Maka prosesnya bisa Anda lakukan ketika di Unity ya. Oke. Bentar, ada yang masuk nih. Oke. Nah, si Bin dalam satu bukunya yang saya jadikan referensi itu 3D Animation Essential itu bilang bahwa lighting adalah proses kreasi yang mengatur cahaya dan suasana pada sebuah adegan yang mengacu pada paduan warna yang terlihat dari proses pre-production itu ya. Nah, lighting itu sangat mempengaruhi audiens ya. Kalau memang nuansanya gemerlap, nuansanya mencekam, maka ya sense yang bisa sampai ke pemirsa itu ketika Anda lightingnya ya bergemuruh misalkan ya, penuh dengan sound effect, dicampur dengan sound effect yang baik, lightingnya mungkin ditambah kabut misalkan ya, Anda buat animasi mak lampir misalkan pakai 3D gitu ya. Nah, itu sangat berpengaruh itu. Lightingnya misalkan agak redup, seperti apa pecahannya. Itu sangat berpengaruh terhadap suasana yang akan Anda bawa dalam tema yang Anda sajikan pada film, pada animasi, dan lain-lainnya. Maka sangat penting di sini bagaimana kita mengatur lighting. Ya.
spektrum pada hakikatnya kalau kita bagi itu ya, itu ada infrared, ada UV, ada X-ray, ada gamma, radio dan sebagainya ya. Itu spektrum warna yang ada. Ya, infrared itu bekerja dalam berapa itu ya? Kurang lebih 600 nm, gamma rays 400 nm, UV itu 500 dan sebagainya. Jadi pancaran elektromagnetik ya, dan bagian kecilnya itu membentuk sebuah cahaya spektrum. Nah, kebanyakan pancaran tersebut tidak dapat dilihat langsung oleh mata manusia, tetapi mata manusia yang dapat melihat gelombang di antara ini gitu ya. Jadi mata ini juga terbatas ya melihatnya ya. Itu kenapa kita ketika melihat langit itu biru ya. Pada akhirnya langit ya enggak ya sangat jauh di sana ya. Karena spektrum mata manusia hanya bisa melihat dari 400 nm sampai 700 di situ ya. Ya. Oke, pancaran dan itu berada di antara itu yang bagian kecil itu ya, antara IR dan UV. Ya. Di celah itu loh, ya. Selebihnya nggak bisa kita lihat. X-ray ya. X-ray bisa melihat bentuk tubuh di dalam tapi mata kita nggak bisa gitu ya. UV ya, radio dan sebagainya, melihat demit misalnya. Nah, ada yang mengatakan dulu dosen apa namanya telekomunikasi saya bilang bahwa sebenarnya demit atau dedemit atau jin itu juga berada di lingkungan kita, cuman spektrumnya aja berbeda gitu ya, sehingga kita nggak bisa melihat. Nah, bagi Anda yang punya indera keenam mungkin spektrumnya agak luas gitu ya, sehingga bisa melihat infrared itu kan bisa melihat ketika gelap ya, atau Anda mungkin sampai bisa masuk ke dimensi dedemit itu, yaitu ada beda ya. Ini pada umumnya. Kecuali ada misalkan siapa sini yang punya indera keenam nih, yang spektrum warnanya lebih lebar dari 400 sampai 700 di sini. Catayu, Pak. Ayo. Itu beda, itu udah di luar spektrum ini ya. Ya, itu. Jadi dulu masih ingat saya itu ya dikatakan bahwa sebenarnya delta dan itu juga berada di kita, cuman karena spektrum mata kita aja yang nggak bisa melihat. Jangankan itu, hal-hal yang ada di sekitar kita seperti radio, IR ya, infrared, ketika kita gelap udah nggak bisa. Kalau IR bisa ya, X-ray apalagi ya, itu udah mata kita udah nggak mampu gitu ya. Jadi sangat terbatas sekali ya mata manusia. Oleh karena itu, ya tadi kalau kita bawa ke ranah apa, ranah ini ya, dimensi lain tentang alam, tentang Tuhan dan sebagainya ya, kita sangat lemah ya karena hanya bisa melihat dari 400 dan 700. Jadi tidak semua itu bisa kita pandang ya. Hanya beberapa harus kita percaya dengan tanda-tanda ini gitu ya. Oke. Yang kedua adalah temperatur warna Kelvin ya. Nah, saat pengukuran temperatur warna ditemukan ya, paling sering digunakan dalam lighting design di dunia nyata ini ya. Si broker itu meneliti bahwa nah itu kira-kira spektrum dan ukuran ya dari beberapa warna yang ada. Lilin misalkan api lilin itu berada pada 1900 Kelvin. Cahaya matahari itu 2000. Terbenam atau terbit ya kalau enggak kelihatan. Lampu bohlam 100 watt itu 2800 dan seterusnya. Cahaya matahari pagi 4300. Kalau siang hari 5600. Langit berawan dan seterusnya itu ya. Ada beberapa pembagian spektrum cahaya di situ berdasarkan ukuran Kelvin ya. Terus lilin itu berada 1900 dan seterusnya sampai ke blue sky, langit biru itu ya. Di sebelah kanan itu dengan beberapa ukuran itu. Nah, di spektrum warna dulu juga kita belajar tentang warna hangat dan warna dingin ya. Masih ingat ya waktu drawing dulu? Warna hangat itu kita bagi menjadi spektrum warna yang ada di seberang, biasanya kanan apa bawah ya. Ya. Kalau dalam roda warna pasti berseberangan ya, di satu atas kanan hangat, di bawah dingin gitu ya. Kita bagi menjadi beberapa itu, misalkan warna hangat ada merah, orange, kuning, dan seterusnya itu ya. Kemudian yang warna dingin ada biru, toska, hijau, ungu, dan seterusnya. Kalau warna hangat dan dingin dicampur, kalau dalam satu oretan, satu tarikan, itu kita sebut apa dulu? Kalau kita belajar spektrum warna dulu itu. Masih ingat nggak?
Saya lupa ya. Kita lupa, Pak. Nah, komplementer ya, masih ingat ya? Komplementer. Kalau 3 itu ada apa? Analog ya. Kalau dia hanya spektrumnya di sebelah kanan dan kiri, kita sebut monokrom dan seterusnya. Nah, paling tidak ada 2 ini yang harus kita ketahui ya. Bahwa ada warna hangat yang dalam roda warna itu berada di seberang ya, karena roda ya entah atas misalkan ya, maka warna dingin itu ada di bawah. Ya. Atau hangat dan warna dingin ini biasanya berseberangan. Kalau kita gabungkan dalam komposisi warna kita sebut dengan analog atau komplementer atau double komplementer ya. Kalau double itu kan 2 ambil di atas, 2 ambil di bawah digabungkan dalam satu desain. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi kita bagi 2 warna itu. Nah, ada juga psikologi warna. Dulu ini juga sudah kita bahas ya. Coklat misalkan. Nah, ini sebenarnya tergantung dengan budaya juga ya. Dia serius, ya, diartikan dengan serius, hangat, warna alam. Kemudian negatifnya dia kurang menyenangkan, depresi. Hitam itu adalah keistimewaan, kepuasan, kemewahan, elegance ya. Kemudian safety, keamanan, efisien. Tapi negatifnya di situ adalah penindasan, kedinginan, depresi, atau juga bisa kita artikan kematian ya, hitam itu ya. Kemudian hijau, nah, positifnya itu adalah harmoni, keseimbangan, alamiah ya, penghiburan, damai dan seterusnya. Kemudian negatifnya itu ada kebosanan, stagnasi, kelemahan dan seterusnya. Kuning itu ada optimisme, kuat, persahabatan, kreatif. Kemudian negatifnya itu adalah irasional, ketakutan, depresi dan sebagainya. Ya, ini beberapa arti yang didapat oleh seorang peneliti yang melakukan riset terhadap psikologi warna ya. Tapi bagi saya psikologi warna itu juga terpengaruh terhadap budaya setempat ya. Sama kayak hitam misalkan di barat itu ya identik dengan kematian. Ngelayat pakai hitam. Kalau di sini kita biasanya pakai putih ya, kopiahan gitu ya. Jadi namun hal-hal yang umum bisa kita ambil, misalkan putih itu ada identik dengan suci atau bersih. Itu hal apa ya? Psikologi warna yang sudah global ya, saya kira bisa menangkapnya semua. Kemudian apalagi yang global? Millennium misalkan warna apa ini? Silver itu identik dengan millennium atau identik dengan apa? Sophisticated teknologi ya, apa teknologi canggih dan seterusnya. Ya. Jadi psikologi umum, psikologi warna yang global paling tidak harus kita pahami di dalam bagaimana mendesain sebuah cahaya ini. Ya. Nah, bagaimana perilakunya cahaya? Ya, katanya broker mengungkapkan bahwa cahaya itu memiliki satu hukum yang akan sangat berpengaruh pada dunia 3D, ya, yaitu hukum kuadrat terbalik. Ya, di mana penyebab bagaimana cahaya semakin jauh, maka dia akan semakin memudar. 3D itu kan 3D itu kan physics engine ya. Jadi dunia 3D adalah physics engine. Jadi semua hal yang ada di 3D harus kita refleksikan dari yang ada di dunia nyata gitu ya. Nah, hukumnya ya harus berlaku sama gitu ya. Makanya di Blender dan semuanya itu sama ya. Nah, ini riset tertentu kalau Anda mau membuat apa physics engine ya terkait dengan perilaku banyak hal yang ada di dunia nyata. Bagaimana membuat cahaya sesungguhnya seperti yang di alam nyata, bagaimana membuat air. Wah, itu kalau Anda rumuskan dari matematik misalkan ya, sampai Anda buat programmingnya itu bisa jadi tesis itu ya. Nah, oke lah, anggaplah kita memakai dulu lah, pakai Blender ya. Blender sudah ada physics engine-nya di sana ya. Berlaku juga seperti di dunia nyata. Jadi cahaya semakin jauh kalau kita posisikan jauh dengan objek yang kita buat, ya dia akan semakin pudar. Itu juga berlaku ya. Sebagaimana di alam nyata. Nah, ketika cahaya menabrak satu permukaan, itu bisa digabungkan, bisa bangunan atau wajah atau permukaan lainnya yang terjadi berikutnya itu bergantung pada bentuk permukaannya itu, gitu ya. Kalau Anda set objek 3D-nya itu berupa kaca, maka ya
mestinya cahaya berperilaku sebagaimana cahaya masuk pada kaca. Kalau Anda set materialnya itu adalah material kayu, maka mestinya kalau fisik engine-nya itu bagus ya, anggapnya Unity ya, Blender itu sudah bagus lah ya. Itu mestinya juga sama berperilaku sebagaimana kayu umumnya. Kayu doff sama kayu yang mengkilat tentu berbeda ya penyerapannya. Jadi tergantung bagaimana kita mendesain permukaan dari satu objek itu. Sifatnya, warna materialnya, arah sudut datangnya, dan warna cahaya itu sendiri seperti apa. Ya. Jadi yang netral putih ya. Kalau putih objeknya merah ya tentu merah. Tapi kalau merah cahayanya kuning, maka apa yang terjadi? Warnanya akan jadi apa? Ya campuran ya. Campuran antara cahayanya itu dengan warna objeknya gitu ya. Kalau ungu itu campuran apa itu? Merah sama biru ya? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. kalau objeknya biru kemudian cahayanya merah, maka yang terlihat adalah ungu, kan begitu ya hukumnya ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Ya memang yang umum cahayanya adalah putih. Defaultnya putih, di Blender juga begitu ya. Hampir semua 3D lighting di 3D modeler itu ya putih gitu ya. Tapi bisa saja kita bentuk sesuai dengan efek yang akan kita kasihkan kepada penonton ya. Misalkan dramatis maka sebaiknya apa? Misalnya remang-remang dan sebagainya ya. Anda buat adegan warung kopi misalkan ya. Warung kopi yang banyak kan remang-remang gitu ya. Maka bisa Anda lakukan di situ. Oke. Kemudian tentang shadow. Ini bagian penting dari cahaya karena efek dari adanya cahaya akan ada shadow, akan ada shading ya, akan ada bayangan dan juga akan terjadi value ya, gelap terang. Ya, contoh di atas adalah hard shadow ya. Ini akan memperhatikan bagaimana cahaya dari satu titik yang jauh menyebabkan objek menghasilkan bayangan keras dan tajam. Ya, hanya bagian yang dari pergerakan cahaya yang terkena sinar, sisanya gelap seperti yang situ ya. Itu kalau objeknya pejal ya dan cahayanya langsung mengena begitu, itu hard shadow. Nah, sedangkan yang bawah itu bagian kanan itu adalah sumber cahaya yang lebih luas yang dibuat dengan menyisipkan kertas menghasilkan bayangan lembut dan halus ya. Atau dalam dunia nyata ya bisa jadi dipantulkan ya, dibuat omni dan sebagainya ya. Atau dengan berbagai teknik lainnya. Bagaimana cara membuat shadow itu lebih halus. Shadow tetap ada ya, tapi dia lebih terlihat soft ya. Yang membedakan antara atas yang bawah. Nah, yang bawah itu dikasih filter ya. Seperti kita membuat ketika syuting film dan sebagainya itu kan ada filternya, yaitu biar tidak terjadi hard shadow. Tapi apakah hard shadow itu selalu tidak dibutuhkan? Ya tidak juga ya. Mungkin dalam sebuah kondisi tertentu, dalam film misalkan dalam film misteri ya, hard shadow itu dalam sebuah adegan-adegan tertentu ya dibutuhkan gitu ya. Biasanya kan untuk menampilkan seorang yang serem itu biasanya shadow-nya dulu ya di shoot gitu ya, baru ke realnya gitu ya, untuk menampilkan rasa bukan eksotisme ya menakut-nakuti ya menakut-nakuti terhadap viewersnya. Oke, mood. Mood dalam diri yaitu sangat lekat dengan konsep pencahayaan yang Anda bangun. Itu katanya di sini ya, kata beberapa sutradara ini. Pertama kalau kemarin Anda ikut kuliahnya si Sebrin yang dari Jerman itu ya, yang datang ke MMB sama Gemtek ya sebenarnya ya. Itu kita kan dikasih teknik-teknik bagaimana dari lighting, pembuatan video lah secara umum ya, yang mempengaruhi moodnya dan seterusnya ya. Nah, salah satu yang menurut beberapa penelitian ini ya, bahwa mood itu pengaruhnya sangat lekat dengan lighting dalam sebuah film ya. Berbagai kemungkinan dapat dicapai untuk menyelesaikan lighting dan ceritanya. Yang saya katakan tadi, coba bayangkan film Lord of the Ring misalkan, atau film Hobbit misalkan ya, kemudian cahayanya Anda semua pakai putih, apalagi yang gemerlap gitu ya, itu akan moodnya akan berbeda dengan proses pencahayaan yang
profesional yang sesuai dengan cerita yang dibawakan gitu ya. Contoh gambar yang samping itu efek pencahayaan api ya. Itu akan memberikan kesan suasana gelap atau misterius. Ya enggak ya? Coba yang Pak Juba itu misalkan dalam ini saya nggak tahu film apa ini ya. Screenshot film apa nggak tahu. Itu dibuat lightingnya cerah, terang benderang gitu ya. Atau dikasih lampu disco itu nuansanya berbeda ya. Pak ini datang untuk apa namanya dalam adegan misteri apa mau ini ya apa namanya mau clubbing ya gitu kan, karena cahaya itu sangat berpengaruh terhadap nuansa yang akan kita bawa. Makanya penataan lighting dalam 3D terutama animation ya itu sangat dibutuhkan ya. Jadi apa nuansanya apa, ceritanya apa, kemudian tata lightingnya seperti apa. Oke, di Blender di beberapa teori paling tidak ada 4 teknik dasar dalam lighting ya. Pertama adalah 3-point lighting, kedua adalah 2-point lighting, ketiga adalah 1-point lighting, yang terakhir adalah natural lighting. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah 3-point lighting. Nah, 3-point lighting ini ini paling umum digunakan ya. Pertama itu adalah menggunakan key light ya, sumber apa namanya cahaya utama yang di situ berada di sisi kanan si objek itu ya. Ini biasanya dibentuk ada dengan cahaya yang paling terang. Jadi kalau di Blender itu kan intensitasnya Anda bisa atur ya cahayanya ya. Key lighting itu harus Anda terangkan ya sebagai sumber cahaya. Kemudian cahaya ini ditempatkan di salah satu sisi objek yang lebih sedikit naik ya, tinggi dari objeknya. Misalkan mukanya di sini, maka key point lightingnya juga boleh di sini, tapi sedikit agak naik begini ya, entah kiri atau kanan. Yang kedua adalah fill lighting ya, fill light ya. Ini adalah cahaya yang sedikit agak redupkan ya, dan tepatnya berlawanan dari sisi key. Apa tujuannya? Tujuannya untuk sedikit menerangi bayangan tadi. Jadi kalau ini nggak pakai filter terutama, maka fill lighting itu Anda pasang untuk menghindari hard shadow tadi. Ya, kalau lightingnya di sini, fill-nya di sini, maka key-nya di sini, fill-nya Anda taruh di sini yang mungkin tidak perlu seterang key lighting, tapi untuk menutupi shadow-nya itu saja, ya, bayangannya. Yang terakhir, yang ketiga adalah rim atau kicker, kita sebut backlight ya. Biasanya orang lebih terkenal namanya backlight. Backlight itu adalah cahaya yang ditempatkan di belakang objek, yang gunanya adalah memberi kedalaman scenes ya, dengan memisahkan objek dari latar belakangnya ya, dari latarnya misalkan apa dan seterusnya. Jadi 3-point lighting ini teknik yang umum digunakan untuk mendapatkan pencahayaan objek yang maksimal gitu ya. Shadow-nya juga sedikit ya, kemudian di situ juga terlihat tampak 3D-nya gitu ya. Ya kayak film-film 3D yang awal yang bagus kayak apa? Apa itu? Sebelumnya Avatar itu apa yang Final Fantasy ya, Final Fantasy itu rata-rata memakai 3-point lighting saya kira. Jadi sangat jelas ya bentuknya, modelnya 3D-nya dan sangat kelihatan, bayangannya juga soft dan seterusnya. Itu pakai 3-point lighting. Ya. Yang kedua adalah 2-point lighting. Ya, 2-point lighting ini mirip dengan pencahayaan yang kita lihat setiap hari ketika kita berhadapan dengan sinar matahari ya. Dan cahaya ambience langitnya. Ambience itu adalah cahaya yang dipantulkan ya dari beberapa langit-langit dan seterusnya, itu ambience ya, cahaya ambience yang berlaku sebagai cahaya kedua. Nah, pengaturan cahaya ini mirip dengan 3-point lighting tapi tanpa backlight tadi ya, sama dengan yang backlightnya berarti dia kan tidak menonjolkan sebuah kedalaman yang di sininya ya, itu 2-point lighting. Yang terakhir adalah 1-point lighting, bukan yang terakhir ya, yang ketiga adalah 1-point lighting. Ini biasanya ada teknik ekstrim yang digunakan untuk menimbulkan efek dramatisasi. Seperti kayak tadi, yang misteri tadi ya. Itu cocoknya pakai 1-point lighting. Entah cahayanya. Ya tergantung cahaya nanti ya cahayanya. Makanya orang biasanya kalau membuat hantu-hantuan dan sebagainya itu pakai center gitu ya. Itu salah satu teknik 1-point lighting ya. Disedotkan ke mata, ke wajah misalkan ya. Nah, jenis cahaya ini hanya pakai satu key lighting tanpa fill, sehingga di situ juga akan terjadi hard shadow ya. Teknik ini menghasilkan transisi yang drastis dari pencahayaan ke bayangan, terjadi hard shadow tadi. Yang terakhir adalah natural lighting.
yaitu pencahayaan dari lingkungan alami yang tidak bisa kontrol ya. Ini biasanya pakai matahari, kemudian pantulan dari berbagai arah ya. Nah, contohnya pada saat, tapi tidak langsung ya. Biasanya ya, contohnya saat berawan itu ya. Awan yang menghalangi sinar matahari dan cahaya langit akan menghasilkan flat tanpa adanya bayangan keras. Atau saat cerah matahari itu terjadi directional lighting atau cahaya langsung dengan bayangannya, tapi langit ya akan membuat sumber cahaya yang terpancar hampir dari segala arah gitu kan sebagai ambience-nya. Sehingga meskipun lateral lighting ini cahayanya satu matahari ya atau cahaya yang besar, atau sebenarnya ini juga bisa diibaratkan sebagai cahaya yang ada di dom. Tapi dom itu masih kadang-kadang juga ada yang, kalau dom dikasih satu masih belum kuat juga ya. Maksudnya pantulannya juga tidak sebagaimana yang ada pada matahari yang menyinari bumi, dan yang itu juga didapat dari pantulan berbagai hal, terutama awan ya, awan dan lain sebagainya, sehingga ambience cahayanya itu kelihatan ya, dia akan menyinari dari berbagai sisi ya. Jadi itu natural lighting ya. Jadi ada 4 tadi, 3 point lighting, 2 point lighting, 1 point lighting, dan natural lighting. Nah, lighting standar ya, lighting standar dalam 3D misalkan ya, itu ada omni light atau point light ya. Jadi kan ada banyak pilihan di situ ya kalau Anda kasih ngasih cahaya, misalkan omni light ya atau point light. Jenis ini memberikan sumber penerangan dari yang menyebar dari segala arah dari satu titik ya. Kalau Anda pilih omni light, ada satu titik di situ, dia menyebar ke segala arah. Yang kedua adalah spotlight. Spotlight ini memancarkan dari satu titik ke satu arah membentuk sebuah kerucut. Kalau Anda tahu, biasakan Anda aksi panggung, misalkan penyanyi dan sebagainya yang disorot pakai lampu bundar itu ya. Nah, model spotlight itu semacam itu. Ya, kalau Anda pilih di Blender itu nggak ada ya. Spotlight, maka tampilan cahayanya akan semacam itu. Dia akan fokus terhadap objek tertentu, dan di sebelah selain dari bundaran itu biasanya juga dia akan gelap. Hanya kena ambience sedikit aja biasanya ya, dari dua lingkaran itu. Yang ketiga adalah infinite light atau directional light, cahaya langsung ya. Ini menghasilkan cahaya yang bergerak paralel ke satu arah, mirip seperti matahari kena matahari tapi objeknya di dalam ruangan gitu ya. Bedanya dengan spotlight apa? Nah, ini terkait penyebarannya. Jadi kalau Anda pakai infinite light itu ya kayak yang kiri atas itu ya. Jadi kalau spotlight itu tidak sampai menyebar begitu. Dia spotlight biasanya dia langsung pas di belakangnya ya, shadow-nya itu ya, tidak menyebar. Kalau yang infinite light semacam itu, dia akan masuk dari cahaya yang dari jendela dan seterusnya, kemudian mengenai objek di situ, dan efek atau shadow-nya itu akan membentuk semacam itu, membesar begini ya. Nah, cahaya spotlight yang menerangi beberapa silinder itu akan menghasilkan huruf V yang seperti di atas itu. Kemudian directional light yang menerangi beberapa silinder menghasilkan bayangan yang searah, yang bawah itu. Ya. Kalau yang cahaya langsung, maka dia akan seperti yang bawah. Tapi kalau yang spotlight, ya, itu akan menghasilkan bentuk V seperti yang di atas. Yang keempat adalah ambience light, cahaya ambience ya. Itu menerima pancaran cahaya dengan intensitas yang tetap dari seluruh sudut, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jenis cahaya ini digunakan untuk membuat sebuah global illumination atau global image palsu ya. Jadi seakan-akan ada cahaya, tapi sebenarnya itu adalah pantulan ya, seperti yang sebelah kiri itu ya. Kemudian yang kelima itu adalah area light, yaitu cahaya yang paling realistis dan rumit di antara jenis yang lain ya. Jika omni light yang tadi itu dan spotlight itu bersumber dari sebuah titik, cuman dia menyebar begitu. Kalau area light adalah memancarkan cahaya dari arena atau permukaan seperti jendela atau monitor komputer ya. Ya, semacam yang bawah kanan itu ya. Ya, cahayanya tidak langsung, atau yang kanan itu kelihatannya monitor ya, monitor komputer. Dia menyebar ke semua arah, kemudian juga direction-nya juga memancar gitu ya, ke berbagai area. Jadi ini contoh area light ya, bawah. Kemudian tentang atributnya. Di situ ada beberapa atribut lighting. Pertama adalah intensitas ya.
Intensitas ini mengatur seberapa kuat sumber cahaya yang Anda mau mainkan di dalam 3D. Yang kedua adalah warnanya. Nah, atribut ini digunakan untuk memberi warna pada sumber cahayanya, ya. Cahayanya mau merah, mau kuning, dan sebagainya. Itu kan juga ada pengaturannya di atribut lighting itu. Kemudian yang ketiga adalah decay atau attenuation, ya. Atribut ini adalah berkurangnya intensitas cahaya menjauh secara bertahap. Nah, nanti berarti kan semakin besar, maka dia kuatnya cahaya ini terutama pengaturan lighting dan objek, ya, sumber lighting dan objek. Jadi attenuation itu Anda diatur seberapa kuat jangkauannya gitu ya, intensitas cahayanya itu, sehingga dia akan hilang secara bertahap, ya. Nah, software 3D itu memberikan beberapa opsi jenis decay seperti linear, kuadrat terbalik, atau user define. Ini contohnya ya, yang sebelah kiri adalah yang linear begitu modelnya, attenuation-nya. Yang kuadrat terbalik seperti yang tengah itu, yang ini. Kursor saya kelihatan ya kalau di sini ya? Kursornya kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kursor saya kelihatan? Hah? Tidak, Pak. Oh, Tidak, Pak. berarti harus pakai ini ya. Oh, nggak ono ning kene ini. Ya wes, yang tengah ya, yang gambar tengah ini gambarnya. Yang gambar tengah itu kuadrat terbalik itu. Nah, yang sebelah kanan itu adalah spotlight, ya. Sorry, bebas ya. Yang sebelahnya bukan bebas. Semua adalah spotlight dan memiliki intensitas yang sama. Dari tiga ini dikasih intensitas yang sama, cuman decay-nya itu dibeda-bedakan. Satunya pakai linear, satunya pakai kuadrat terbalik, dan user define. User define itu diatur ya. Kira-kira hasilnya seperti yang gambar yang sebelah kiri itu, kiri bawah ya. Kalau linear dia akan besar, terus seakan-akan terus sama ya intensitasnya sampai dia menghilang. Kalau yang kuadrat terbalik ya seperti layaknya cahaya umumnya, semakin jauh semakin redup ya. Yang terakhir itu bisa diatur ya. Anda atur sesuai dengan definisi yang bisa ya begitu ya. Jadi custom ya. Itu bisa diatur semacam itu. Itu ya? Bolak-balik ya. Kita bilang bolak-balik. Oke. Kemudian kita ngomong tentang cahaya dan shadow ya, atau bayangan. Ada dua mungkin yang bisa kita ujikan dalam shadow itu perbedaannya ya. Pertama dengan ray tracing shadow, ray trace shadow. Nah, bayangan ini paling kuat biasanya ya, menghasilkan batas bayangan yang tajam dan dapat memudar, ya, serta menembus objek transparan seperti kaca, plastik, dan lain-lain. Jadi di shadow itu juga kita bisa set ya, pakai ray trace. Ya, kalau ray trace dia bisa tembus kalau objeknya objeknya kaca atau piring yang transparan dan sebagainya, maka dia bisa menembus ya. Terutama ketika rendering ya. Kalau ketika modeling ya nggak bisa ya. Ketika rendering maksud saya ya. Ketika rendering kita akan bisa memilih ya opsi rendernya pakai ray tracing atau apa satunya itu. Ada dua ya. Nah, yang kedua adalah deep matte shadow. Nah, bayangan ini dapat menghasilkan bayangan tajam dan halus, tapi tidak pernah menghasilkan bayangan transparan. Ini ya. Itu contohnya yang bawah bisa ya. Itu Anda lihat deep matte shadow dan ray tracing. Kalau yang deep matte shadow dia akan menghasilkan bayangan yang tajam ya, agak tajam di situ ya. Karena diibaratkan semua objek sama ya, dia tidak bisa menembus transparan itu ya. Jadi dia tidak mendeteksi apakah benda itu dideteksi sebagai objek dari benda itu apakah dibuat dari kaca, dibuat dari rubber dan seterusnya. Dia hanya melihat bahwa itu ada objek, kemudian dia memberikan efek cahaya. Engine-nya begitu ya, engine-nya begitu. Tapi kalau yang ray trace, nah itu yang sebelah bawah itu dia sudah bisa mendeteksi efek cahayanya, ambience-nya gitu ya, sehingga dia bisa memberikan shadow yang juga hampir sama warnanya dengan yang asli, dengan objek aslinya, biru di situ ya. Kemudian kalau yang yang tidak transparan ya, dia akan membuat bayangan yang penuh juga ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara atas dan bawah itu teknik renderingnya ya, antara ray tracing dengan deep matte. Deep map ya. Jadi dengan bayanganlah mata manusia dapat menyimpulkan di mana lokasi sumber cahayanya
terbuat dari apa benda objek itu dan seberapa jauh, gitu ya. Ini ya, dari itu. Oke. Ya, tadi yang saya bilang rendering itu paling tidak ada 2 di beberapa engine 3D ya. Yang pertama ada scanline, yang kedua adalah ray tracing ya. Cuman bahasanya kalau di Blender ray tracing ya ray tracing. Kalau ray tracing apa engine C kalau nggak salah ya. Jadi dia pakai engine kemudian menggunakan 2 teknik ini begitu ya. Penamaannya bukan ray tracing atau scanline, tapi engine C sama apa gitu ya rendering kalau di Blender kalau nggak salah. Nah, cuman engine C itu menggunakan teknik ray tracing ya. Satunya scanline ya. Nah, pada scanline ini algoritma ini merender dengan cepat. Tapi metode ini tidak dapat mengkalkulasi refleksinya, fraksinya atau global illuminasinya yang rumit itu ya. Karena kecepatannya. Nah, dan biasanya scanline ini digunakan untuk menghasilkan pre-visualization ya. Tahapan sebelum membuat sebuah visualisasi dalam rendering. Nah, yang kedua adalah ray tracing. Nah, bentuk rendering ini lebih baik dibandingkan scanline ya. Metode ini dapat mengkalkulasi refleksi, refraksi, dan opsi rendering rumit lainnya ya. Metode ini membuat sinar yang diarahkan ke setiap pixel yang ada akan dan mengambil sampel bentuk dari dan shading dari objek yang terkena sinar itu. Contoh yang Anda lihat yang sebelah kanan itu ya. Dengan scanline di situ kelihatan bahwa cahaya ambience-nya kemudian pantulannya itu belum belum kelihatan nampak nyata, tapi dengan ray tracing ya pantulan cahaya kemudian mengenai cahaya lainnya dan sebagainya itu sedikit lebih bagus ya. Karena dia seakan-akan ambience lighting-nya itu lebih bagus ya, selain juga tadi bisa menembus benda-benda yang transparan ya. Ini ya perbandingan antara scanline dengan ray tracing dalam band ya. Jadi yang terutama Anda lihat di pair-nya itu kan beda sekali ya. Kalau yang scanline itu seakan-akan pair-nya itu ya pecal. Tapi yang kanan ketika ray tracing, nah itu kan kayak terjadi chrome karena pantulan cahayanya yang teknik memantulkan cahayanya dia berbeda ya. Jadi dia cahayanya itu juga objeknya itu juga menerima cahaya yang dipantulkan dari sisi-sisi lainnya. Oke, ini metode render ya. Nah, di Blender seperti apa pencahayaannya secara teknis? Ya, ini ya. Jadi di situ ada lighting. Ya, misalkan Anda coba besok ya. Anda di bagian lighting itu misalkan Anda pakai monkey dulu karena monkey dia objeknya berliku ya. Anda coba di situ, Anda set misalkan ya. Ini rotasi dulu 55, kemudian Anda kasih matras ya di bawahnya untuk melihat pantulannya dan seterusnya. Anda coba smooth. Ya, ini teknis ya. Nah, baru setelah itu Anda coba beberapa ini. Kamera dari Anda nanti bisa melihatnya dengan shortcut 0 ya. Kemudian Anda kasih lighting, lampu di situ ya. Oke. Kemudian Anda arahkan kameranya ya dengan angka 0 atau Anda arahkan dari angka 1 dulu diposisikan, pastikan mana ke objeknya, setelah itu Anda tekan 0 untuk memastikan bahwa kamera itu pas menuju objek yang kalian bangun ya. Oke. Setelah itu ya, ini misalkan Anda coba membuat tracking objek ya. Jadi satu kamera misalkan ya, satu kamera aja untuk hal yang sederhana dulu, satu kamera agar fokus terhadap satu objek tertentu, Anda bisa lakukan tracking objek ya. Cahaya sebenarnya juga bisa dilakukan begitu ya. Tapi nanti malah shadow-nya akan kelihatan tidak natural ya. Kalau cahaya saya kira jangan lah ya, jangan di tracing ke objeknya. Tapi kalau kamera boleh ya. Anda coba track to constraint begitu. Jadi kalau objeknya dia bergerak begitu, dia kameranya dia akan mengikuti. Anda coba lakukan begini besok ya. Anda Ctrl T. Ya. Ya, ini teknis empty object misalkan Ctrl T juga. Jadi gimana Pak kalau kita punya banyak objek dalam satu adegan?
ya kita bisa pakai empty object ya, agar kamera itu terus mengarah. Misalkan kita kumpulkan di situ ya, kita pakai parenting misalkan ya, satunya jadi parent, satunya di child dan sebagainya. Nah, yang empty object ini bisa kita letakkan di tengah untuk selalu men-tracing beberapa objek yang kita buat ini. Itu ya. Bisa pakai Ctrl T di situ. Nah, ini cara mengaturnya ya. Cara mengatur kameranya. Ini bisa angle-nya Anda atur nanti. Anda coba-coba. Ya. Nah, untuk mengatur teknik pencahayaannya seperti apa? Ya, tentu Anda harus untuk melihatnya nanti Anda harus render ya. Nggak bisa, terutama di pencahayaan, kita akan melihat bagus tidaknya satu objek itu ketika kita merender. Kalau gambar diam Anda cukup F12 saja. Kalau Anda animasi ya pakai Ctrl F12 ya. Nah, masing-masing cahaya ini yang ada di dalam Blender ya. Ada point, ada sun, dan ada spot. Ya, dari beberapa model yang saya jelaskan tadi, di dalam Blender mengadopsinya menjadi beberapa ini. Pertama adalah point ya. Nah, cahaya ini muncul dari satu titik dan menyebar, seperti halnya cahaya lilin atau lampu kecil ya. Nah, ini cocok untuk yang cahaya yang menyebar seperti misalkan melingkar ya, cahaya yang melingkar begini dan seterusnya. Itu sangat cocok untuk point ya. Yang kedua adalah sun gitu ya. Nah, jenis jenis lampu yang ada di Blender ini, sun ini seperti ya matahari ya. Secara masif, dia menyinari secara masif dari satu sisi sebagaimana cahaya matahari menyinari permukaan bumi. Jadi di ambience-nya kelihatan sekali di sini ya. Lokasi objek tidak berpengaruh meskipun dijauhkan, didekatkan ya. Kalau Anda pilih yang sun ini ya kayak kita di bumi dan kena sinar matahari itu ya. Hanya sudut angle-nya aja yang berpengaruh terhadap cahaya datang. Anda posisikan di bawah, agak ke atas dan seterusnya. Itu aja. Tapi kalau intensitasnya biasanya merata ya kalau cahaya sun ini. Yang ketiga adalah spot. Seperti yang kita bahas tadi, ini adalah arahnya kayak V begitu ya. Kalau Anda membuat sorot panggung atau apa, Anda bisa pilih lighting-nya jenis spot di Blender ya. Untuk lampu sorot teater, center ya, untuk adegan-adegan semacam itu bisa kita gunakan spot lighting. Yang keempat adalah hemi, yang kita sebut dengan hemi. Nah, cahaya hemi ini menghasilkan suasana yang mirip dengan cahaya matahari. Cuma cahaya ini seakan-akan tercipta dari satu arah. Saya lebih suka mendefinisikan bahwa ini adalah cahaya dome ya, daripada matahari. Dome itu kan banyak lampu, ada lampu utama dan ada lampu-lampu kecil ya. Kayak di Graha atau di mana? Kalau di auditorium itu sudah pakai hemi enggak ya? Biasanya ruangannya itu kayak dome gitu ya, begini ya. Jadi ada satu lampu lighting yang terang, kemudian di sebelah kanan kirinya itu dikasih beberapa lampu, ya. Jadi seakan-akan punya lampu ibaratnya adalah lampu-lampu kecil itu cahaya ambience-nya, cahaya pantulannya dan seterusnya ya. Cahaya tunggalnya tetap satu yang dominan, kemudian lampu-lampu kecil. Ya biasanya di ruang dome ya, di ruang indoor kayak ruangan di sini yang dekat ini KONI. Arena-arena olahraga itu biasanya pakai modelnya sama dengan itu cahaya hemi ya. Kemudian yang berikutnya adalah area. Nah, cahaya ini cahaya lampu area yang seperti memiliki luas sekelompok lampu di area dalam ukuran luas tertentu ya. Nah, ini berguna untuk menciptakan cahaya yang dipancarkan dari permukaan seperti TV ya atau belakang lemari es dan seterusnya. Jadi cahayanya ya kayak kita kena cahaya TV ya, cahaya monitor gitu ya. Dia kan nggak menyinar langsung ya, tapi kayak ambience saja ya. Dan dalam arena tertentu gitu ya. Kalau TV ini gede gitu ya, maka sinarnya juga muncul dari dalam satu area ya, dinding misalkan ya dibuat cahaya ini. Ya seakan-akan ya monitornya sebesar dinding ini. Jadi begitu ya. Langsung tapi tidak dari satu arah gitu ya, dari berbagai sisi. Itu area. Nah, pengaturannya di dalam setting lampu di Blender mungkin di bagian di yang baru sedikit bergeser atau apa ya. Tapi pasti ya ada di setting lampu itu lamp di bagian kanan biasanya ya. Di bagian-bagian properti itu. Nah, itu ada color lighting-nya. Kalau Anda mau buat cahaya biru, hijau ya, bisa set di situ energinya berapa.
distance-nya berapa gitu ya. Kemudian apa itu? Clip end, itu buffer shadow-nya berapa ya. Kemudian clip start-nya ya, kemudian spot size-nya, ukuran spotnya, spot blend-nya. Ini untuk yang spot ya, setting lampunya ya. Dan yang lain, yang point, sun itu ada di sebelah kanan kirinya. Ini disesuaikan. Kalau hemi pasti nanti kan berapa luasnya, berapa lampu yang ada, kemudian cahaya utamanya berapa, settingnya disesuaikan dengan model lampu yang Anda pilih. Point, sun, spot, hemi atau area. Ya, settingnya tentu sendiri-sendiri ya. Ini adalah pengaturan jaraknya, cahaya. Misalkan di distance itu, ya kalau distance-nya 3, misalkan begitu. Kalau yang 11.000 ya dia akan menerobos objek yang ada. Ini hasilnya yang sebelah kanan itu, ya, perbandingan spot lighting pada blender dengan beberapa pencahayaan, ya. Kemudian bayangan juga begitu, yang tadi saya katakan sebagai buffer shadow itu, dan ray tracing shadow, ya. Ray tracing shadow itu hasilnya lebih akurat, namun berat untuk dirender pasti ya, karena dia menghitungnya lebih banyak. Sebaliknya buffer shadow lebih cepat, namun kurang akurat. Itu contoh yang sebelah yang bawah itu ya. Nah, pengaturan bayangan juga memiliki nilai ukuran gradasi lembut yang bekerja berdasarkan nilai yang diberikan untuk gradasi tepi bayangan. Soft size itu adalah pengaturan bayangan untuk memberikan tampilan yang lembut. Semakin besar soft size-nya, maka gradasi warnanya antara bayangan dan shadow itu semakin lembut. Contoh yang bawah itu ya, hard shadow itu kalau Anda pakai 0 maka hard shadow. 3, 5 itu semakin halus. Ya. Itu untuk pengaturan apa tadi? Shadow-nya, buffer shadow ya. Ya, ada banyak teori tentang lighting, namun intinya cahaya itu harus bisa menyinari objek dengan baik dan ada gradasi shading-nya yang natural gitu ya. Harus ada pengaturan tones-nya, namun area yang terlalu gelap atau terlalu terang harusnya bisa dihindari. Mungkin Anda bisa belajar banyak cahaya di special effect ya, lebih lanjut ya, tentang teori-teori tentang bagaimana lighting yang bagus. Itu sudah lebih kerana ya special effect, baik untuk film, 3D animation ya dan sebagainya. Pada hakikatnya sama di situ ya teori-teorinya. Ya, banyak teori tentang lighting saya kira. Nah, karena mata kita menyesuaikan, bahkan untuk scene malam cahaya harus menyala cukup untuk menunjukkan bentuk benda. Dengan warna dan pertimbangan yang baik pada pengaturan efek bayangan, pencahayaan juga dapat digunakan untuk mengatur nuansa hati yang tadi saya bilang ya. Nah, di bahasan itu lighting diberikan menjadi tadi key light sebagai sumber cahaya inti, kemudian fill light tadi, dan backlight ya, dan lampu tambahan untuk mengisi cahaya gelap yang kita sebut dengan fill light tadi, dan yang lain ya bisa berupa backlight dan seterusnya ya. Nah, kalau di blended key light di situ sudah ada pilihannya juga ya. Jadi di situ ada key. Nah, itu bisa Anda set itu intensitasnya, energinya, dan seterusnya ya. Anda key light, posisikan pada key light di bagian key-nya itu ya. Nah, agar cahaya selalu menghadap satu objek, Anda bisa lakukan juga tracking. Jadi di sini juga ada pilihannya ya. Anda sebut oh ini key light. Jadi diatur sendiri. Yang kedua misalkan backlight, yang ketiga adalah fill light ya. Anda atur di situ, intensitasnya Anda juga atur di bawahnya ya. Oke. Ya, ini track to constraint misalkan. Kemudian mode GLSL ya, pencahayaan berbasis pixel. Ini akan memberikan tampilan render secara real time ya untuk menggunakannya. Nah, itu pada kita bisa pilih di panel property GLSL from shading ya di menu drop down-nya itu. Ya. Yang kedua adalah tekstur. Bisa kita pilih di viewpoint shading 3D view ya. Jadi semuanya di bawah di situ ya. Di property Anda bisa set sebagai pilihan GLSL, kemudian Anda bisa lihat tekstur. Nah, tanpa melakukan rendering, kita bisa langsung melihat hasilnya di situ dengan teksturing dan GLSL itu ya. Tapi memang agak berat ya. Kalau Anda komputernya pas-pasan, mending Anda lihat pakai rendering aja. Ketika selesai dilakukan modifikasi, Anda render cek gitu ya.
Anda bisa langsung real time gitu juga sih ya, kalau cukup kuat komputernya. Ya, ini contoh yang GSLR dan menggunakan satu key light, one point lighting yang seperti yang saya katakan tadi. Ya, sangat shadow-nya itu sangat kelihatan, begitu apa namanya, kecil ya. Lainnya sebenarnya juga bisa kita atur itu ambience-nya. Nah ini ya fill light atau isi cahaya, ya. Jadi bisa kita simulasikan besok ya. Jadi fill light tadi sudah panjang lebar saya ceritakan posisi fungsinya yang berfungsi untuk menghindari shadow atau paling tidak menyedihkan shadow ya, menghilangkan shadow yang ada yang diposisikan berlawanan dengan cahaya key light ya. Nah, pastikan untuk mengisolasi pencahayaan hanya dari lampu utama ya, yang juga berukuran logis ya. Kalau lampunya terlalu terang, kemudian key light-nya atau fill light-nya tidak begitu terang ya, nanti tetap shadow-nya akan hard ya. Jadi diproporsikan lah sebaik mungkin. Ini contoh ya. Ya, ini contoh fill light ya yang diberikan pada satu objek dengan key light tentu memang tidak seterang key light ya. Jadi tetap bayangan itu jangan sepenuhnya dihilangkan ya, karena itu untuk menghadirkan juga realitas yang ada dalam dunia ya. Jarang ya kita kehilangan bayangan itu ya. Makanya fill light itu ya disedikitkan ininya apa intensitasnya ya untuk membuat nuansa, tapi tidak jangan dibuat terlalu pekat atau terlalu apa tadi terang ya, hard ya. Nah, itu juga tidak bagus katanya dalam sebuah teknik pencahayaan di sini. Nah, scene biasanya memiliki lampu utama ya dan lampu tambahan ya. Saya katakan tadi 2 atau lebih, ada fill light, ada backlight ya. Nah, waspada pada bending namanya, ini bending ya. Yang disebabkan ketika dua sisi dari sebuah objek itu menyala, maka akan ada ruang hitam di situ ya. Fill light-nya dia terhalang satu objek, kemudian key light-nya terhalang objek depan, fill light-nya juga terhalang objek belakang, sehingga ada bending di situ. Yang tengah itu ya, gambar mangke itu seakan-akan ada gelap di tengah itu. Nah, itu hati-hati ya. Jadi memang harus diletakkan dengan bagus ya. Nah, umumnya lampu utama itu kecerahannya 1 katanya di sini kalau key light ya. Dan lampu fill light atau backlight itu sedikit dikurangi dari itu. Jangan lebih dari jangan sama atau bahkan lebih ya, nggak boleh. Nah, jangan khawatir terlalu banyak melakukan perubahan pada kecerahan scenes. Memang untuk demi kesempurnaan yang ada ya. Jadi memang diatur di situ sehingga Anda mendapatkan objek itu benar-benar tercerahkan ya, dan teksturnya benar-benar kelihatan. Anda bisa di situ Anda manipulasi scene misalkan ya 3D. Ya, ada horizon scenes, horizon color dan seterusnya itu ya. Sky-nya bisa juga untuk cahaya ambience-nya ya terutama ya. Itu juga Anda bisa tambahkan di Word di situ. Ya, paper sky, blind sky, real sky. Nah, itu ya. Anda bisa juga hadirkan di situ untuk warna langit-langitnya. Nah, Anda besok coba untuk menyempurnakan lighting itu, Anda buat tekstur ya. Tekstur misalkan pakai tulisan Blender, kemudian Anda nanti edit biar dia punya tekstur yang apa meliku atau timbul, kemudian Anda kasih cahaya. Ya, ini adalah ini mestinya di apa namanya di pembukaan besok saat praktikum ya, pengantar. Enggak apa-apa Anda kita ini dulu. Ya, ini contoh ya, merender sebuah tulisan Blender dari sebuah objek itu ya. Kemudian kita kasih tekstur. Nah, sehingga dia nampak permukaannya seperti ini ya. Coba Anda kasih cahaya yang benar nanti dan seperti apa efeknya ya. Saya kira di laporannya cukup cahaya hasil render yang diam saja F12 tidak perlu animasinya ya. Karena kita akan melihat efek cahayanya dengan teksturingnya saja ya. Ya, ini contoh beberapa materi yang bisa Anda gunakan. Ini contoh ya, memberikan warna pada satu objek yang dengan warna berbeda-beda ya. Pada edit mode, di assign dan seterusnya. Ini cahaya
teknik yang bisa kita gunakan. Nah, besok latihannya mungkin kurang lebih ini. Pertama adalah Anda coba mainkan beberapa kamera dengan berbagai macam proses pada bab ini ya, yang telah dibuat sebelumnya. Kayak apa kemarin yang sudah dibuat itu? Meja, kursi ya, Anda bisa lakukan itu. Coba Anda kasih cahaya sebagaimana yang langkah-langkah yang besok akan kita jelaskan ya. Kemudian Anda coba buat tulisan kayak Blender tadi, misalnya Pens Joss gitu ya. Coba Anda manipulasi teksturnya, kemudian Anda render dengan prinsip-prinsip pencahayaan yang kita diskusikan dari tadi. Yang terakhir, Anda coba besok membuat objek, misalkan gelas atau apa, atau yang mudah aja ya. Kalau Anda susah, misalkan masih buat gagangnya, yang mudah aja. Kemudian duplikat, satu pecal, satu agak transparan, dan sebagainya. Coba Anda kasih cahaya, kemudian Anda ini ya, apa namanya, render ya, hasilnya seperti apa. Besok akan ada modulnya sendiri untuk praktikum ini. Yang jelas konsep secara umum, proses pencahayaan, texturing, dan lain-lain itu diperlukan ya, untuk memastikan bahwa objek itu nampak seperti realistis ya, baik dari teksturnya ataupun cahayanya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, yang perlu kita diskusikan tentang pencahayaan dan tekstur? Cukup? Halo? Cukup ya? Oke. Iya Pak, cukup Pak. Oke. Ya, lebih lengkapnya mungkin kita coba mengatur ya berbagai macam teknik pencahayaan tadi di praktikum besok, sama mengatur teksturnya tadi ya. Tekstur apa, gimana buat transparan, kemudian warna kayu misalkan dan sebagainya itu, atau ini mau dimanipulasi gagangnya nanti warna biru, anunya apa namanya, tengahnya warna merah dan sebagainya, bisa kita lakukan dengan teknik-teknik yang ada di di modul praktikum besok ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kira-kira itu penyampaian teori tentang lighting dan texturing yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Oke, Terima sama-sama. kasih Pak. Ya, saya stop dulu ya. Hmm.